Kami dari kelompok APK B1 akan mengobservasi mengenai konstruksi rumah dengan kajian ergonomi bersubtema fisiologi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, subtema yang kelompok B1 angkat adalah tentang fisiologi kerja, mengenai analisis beban kerja mental pekerja konstruksi rumah dengan menggunakan metode NASA TLX. Fisiologi kerja merupakan suatu studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kelelahan selama otot kerja. Secara umum, fisiologi kerja dibagi menjadi dua, yaitu kerja fisik, otot, dan kerja mental, otak. Beban kerja mental merupakan beban kerja yang terbentuk secara pikiran dan terlihat dari pekerjaan yang dilakukan. Pengukuran beban kerja mental yang sering digunakan adalah dengan cara subjektif, karena memiliki validitas yang lebih tinggi dibanding metode pengukuran lainnya. Proses konstruksi rumah yang dilakukan di Perum Karaba Indah, Kabupaten Karawang, dengan secara manual menggunakan alat konvensional seperti pacul, sekop, dan sendok semen, tentunya tidak efektif dan efisien. Bahkan jika dibiarkan, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kelelahan fisik yang buruk akibat beban fisik kerja yang berlebihan. Pengukuran beban kerja mental dengan metode pengukuran subjektif lebih didasarkan pada persepsi subjektif responden atau pekerja yang diukur. NASA TLX merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. NASA TLX adalah alat yang banyak digunakan dengan penilaian multidimensional dan subjektif. Metode ini sedang digunakan untuk menilai aktivitas, sistem, efektivitas tim, dan pengukuran performa lainnya. Metode ini dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang terdiri dari skala 9 faktor: kesulitan tugas, tekanan waktu, jenis aktivitas, usaha fisik, usaha mental, performasi, frustasi, dan stres kelelahan. Dari 9 faktor ini disederhanakan lagi menjadi 6, yaitu mental demand, physical demand, temporal demand, performance, frustration level, dan hanya itu saja. Jadi di sini ada alat dan bahan yang sering digunakan konstruksi bangunan rumah. Bahan-bahan yang sering digunakan dalam konstruksi bangunan rumah yaitu keramik, semen, dan yang terakhir adalah pasir. Dan selanjutnya ada juga alat-alat yang akan digunakan untuk konstruksi bangunan rumah yaitu scaffolding. Nah, ini dia jenis alatnya. Scaffolding ini berfungsi untuk mempermudah pekerjaan seseorang dalam menjangkau tempat tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi dari scaffolding tersebut, bisa kita lihat. Nah, kemudian alat selanjutnya yaitu tangga, dan yang terakhir adalah steiger kayu. Dari ketiga alat tersebut, baik scaffolding, tangga, maupun steiger kayu, fungsinya tuh hampir sama, yaitu untuk mempermudah seorang pekerja dalam menjangkau tempat tinggi. Bedanya mungkin cuma tangga dan steiger kayu lebih mudah dipindah-pindahkan. Intinya, ketiga alat tersebut sangat berfungsi dalam konstruksi bangunan rumah. Pengolahan dan analisis data, deskripsi kerja, studi kasus, pekerja konstruksi rumah. Pada praktikum ini, yaitu dengan sebuah penelitian yang dilakukan di perumahan dengan menyebarkan sebuah kuesioner untuk mendapatkan nilai rating scale dan bobot faktor sebanyak 4 orang pekerja konstruksi rumah. Dalam praktikum ini, setelah mendapatkan nilai rating scale dan bobot faktor hasil dari menyebarkan kuesioner, selanjutnya melakukan perhitungan skor beban mental, weighted workload, WWL, rata-rata weighted workload, nilai-nilai NASA TLX, kemudian menentukan jenis beban mental. Mengenai lembar kuesioner yang telah diberikan atau dibuatkan dari kelompok kami untuk para pekerja konstruksi rumah yang telah kami teliti. Oke. Jadi lembar kuesioner ini terdiri dari 2 gitu ya.
lembar kuesionernya terdiri dari dua, yaitu rating scale dan pasangan kartu evaluasi. Dimana rating scale itu terdiri dari tuntutan mental atau mental demand, tuntutan fisik atau physical demand, tuntutan waktu atau temporal demand, tingkat performansi atau awan performance, dan tingkat usaha atau effort, tingkat frustasi atau frustasi level. Sedangkan di lembar kuesioner yang kedua yaitu pasangan kartu evaluasi beban kerja. Jadi di sini ada perbandingan antara contohnya tingkat usaha atau performansi. Jadi tingkat beban kerjanya itu antara kedua itu dari si pekerja tuh lebih condong kemana gitu. Nah, untuk di lembar kuesioner yang rating scale, jadi di setiap poin-poin seperti tuntutan mental dan sebagainya itu, jadi si pekerja itu memberikan nilai. Dan di sini pun ada nilainya, skornya dari 0 sampai 100. Jadi disesuaikan dengan disesuaikan dengan kerja pada keempat pekerja kontrak rumah tersebut. Nah, di sini ada hasil dari lembar kuesioner dari keempat pekerja konstruksi rumah. Oke. Untuk yang pertama yaitu untuk pekerja yang pertama itu Pak Supratno, di mana tuntutan mental atau mental demand dia memberikan 85, tuntutan fisik 85, tuntutan waktu atau temporal demand 45, tingkat performansi 75, tingkat usaha 50, dan tingkat frustasi itu 35. Sedangkan di kartu evaluasi beban kerjanya dia memilih tingkat usaha atau performansi, dia memilih tingkat usaha, lalu tingkat waktu, tingkat frustasi, dan seterusnya. Untuk lembar kuesioner pada pekerja konstruksi rumah yang kedua yaitu Pak Arif, untuk rating scale, untuk poin tuntutan mental dia memberikan 75, tuntutan fisik 55, tuntutan waktu 75, tingkat performansi 85, dan tingkat usaha 80, sedangkan tingkat frustasinya itu adalah 25. Nah, untuk kartu beban kerja yaitu dia milih performansi, tingkat usaha, tingkat frustasi, dan sebagainya. Untuk konstruksi rumah yang ketiga yaitu Pak Abu Bakar, untuk di rating scale dia untuk poin tuntutan mental dia memberikan poin 85, tuntutan fisik 65, tuntutan waktu 80, tingkat performansi 75, tingkat usaha 85, dan tingkat frustasi adalah 30. Nah, untuk beban kerjanya yaitu dia memilih performansi, tingkat usaha, tingkat frustasi, tingkat fisik, dan seterusnya. Untuk pekerja yang keempat yaitu Pak Fatikin, untuk rating scale, untuk poin yang pertama yaitu tuntutan mental yang memberikan poin 50, tuntutan fisik 70, tuntutan waktu 90, tingkat performansi 90, tingkat usaha 100, dan tingkat frustasi 30. Nah, untuk yang kartu perbandingan beban kerjanya itu tingkat usaha, tuntutan waktu, tingkat frustasi, tuntutan fisik, dan seterusnya. Jadi di lembar kuesioner ini kami berikan kepada 4 pekerja konstruksi rumah untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang ada di lembar kuesioner. Saran: ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban kerja mental. Pertama, memberikan perlengkapan APD yang lebih memadai agar para pekerja lebih merasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaan. Kedua, yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan alat bantu yang dapat meringankan beban pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Ketiga, memberikan penambahan waktu jam istirahat pada para pekerja. Kesimpulan: diperoleh bahwa hasil perhitungan beban mental dengan metode NASA TLX dari masing-masing pekerja konstruksi adalah sebagai berikut. Pekerja konstruksi rumah ke-1 adalah 55,66, pekerja konstruksi rumah kedua adalah 63,66,
Pekerja konstruksi rumah ketiga adalah 75. Pekerja konstruksi rumah keempat adalah 78. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan konstruksi rumah 1, 2, 3, dan 4 memiliki beban kerja mental dalam level sedang 50 sampai dengan 80. Mungkin sekian dari observasi yang sudah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.